gerakan rohani yang baru di dalam hidup rohani ini. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan yang akan bersama-sama akan kita nikmati. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban penebus bagi kami, sehingga melaluinya ya Tuhan kami dibenarkan, sehingga melaluinya ya Tuhan kami dilalukan dari murka yang mengerikan, sehingga melaluinya ya Tuhan kami diperdamaikan kembali dengan Engkau. Bahkan lebih lagi ya Tuhan, pengorbanan Kristus itu juga sempurna di dalam kebangkitan yang juga membawa kebangkitan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami ingin memperingati kebangkitan anak-Mu itu. Dalam renungan firman Tuhan Kau berbicara dengan jelas dan tegas, dan biarlah kami dirahmati dengan segala yang baik melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya segala yang baik daripada Tuhan turun dalam pemberitaan firman Tuhan, serta yang baru yang penuh kelemahan, serta seluruh jemaat Tuhan yang mendengar pemberitaan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu kebangkitannya membangkitkan. Tema yang sangat menarik, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus, dan di dalam tema ini kita diajak untuk memahami bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh mendatangkan kebangkitan bagi kita juga. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Saudara bisa menyimak di depan atau saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak liburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul. Saudara-saudara, pada saat kita membaca, mempelajari kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini sangat menarik. Dari beberapa teolog memberikan sebutan yang menarik terhadap kitab ini. Yang pertama yaitu Yohanes Krisostom. Dia menyebut kitab Kisah Para Rasul ini adalah kisah tentang keberanian para rasul. Kenapa? Karena dalam kitab ini menjelaskan keberanian para rasul dalam memberitakan Injil. Kemudian Theodore of Montsuestia, dia mengatakan bahwa kitab ini disebut oleh dia kisah tentang Roh Kudus dan para rasul. Karena apa?
peran Roh Kudus dalam karya para rasul itu sangat ditekankan. Selanjutnya John Calvin, dia menyebut bahwa kitabnya adalah sejarah misi para rasul. Mengapa demikian? Karena kita menekankan fokus pada misi para rasul untuk menyebarkan Injil. Kemudian Martin Luther menyebut bahwa kitab ini adalah kisah tentang bagaimana Injil datang kepada kita. Mengapa demikian? Karena kitab ini menekankan pentingnya kitab kisah para rasul dalam memahami bagaimana Injil berkembang. Jadi dalam kisah rasul menurut dia, di sana kita tahu dari mana Injil itu dan kemudian bagaimana perkembangannya, dari mana ke mana sampai pada akhirnya terus berkembang. Kemudian beliau menyebut bahwa kitab ini adalah kisah tentang kehidupan dan tidak para rasul. Karena kitab ini menekankan kisah hidup dan pelayanan para rasul. Ini yang menulis siapa sih? Kitab besar para rasul. Siapa? Tahu lulus. Kalau nggak bisa jawab ini, praktek setahun batal. Sudah yang menulis Lukas sudah mati, Kecuali di sini ada nama Bapak Lukas ya, umur panjang. Tapi saya menulisnya ini. Tapi menarik bahwa seorang Lukas meninggalkan catatan yang menarik tentang kisah-kisahnya. Yang banyak dari teolog tadi menyebut dalam pemahamannya masing-masing, dalam tinjauannya masing-masing. Mereka menyebut, oh ini kitab ini menurut saya sebut ini ya, kan? Kisah tentang keberadaan para rasul atau kisah tentang Roh Kudus dan para rasul dan selanjutnya. Catatan Lukas yang benar. Nah ini saudara-saudara, kalau misalkan kisah hidup kita dicatat. Ini tadi kan kisah rasul-rasul, kisah penyebaran Injil, kisah pekerjaan Roh Kudus itu dicatat. Dan itu bukunya yang sampai sekarang. Kalau misalkan ada seorang penulis, Prato SCG yang ganteng, namamu siapa? Jangan kaget ya, kaget siapa namamu? Aldi. Kalau misalkan Aldi itu menulis tentang kehidupan seorang Daniel Manafil, kira-kira apa yang akan engkau catat di sana? Misalkan kamu lelaki sejati petualang dengan Honda Win. Karena dia punya Honda Win. Atau apa? Daniel Manafil. Kalau karena seberapa bulan di sini, 8 bulan karena di sini. Kalau orang membuat tulis buku tentang mana, orang mau tulis apa tentang mana? Ada tulis baik atau nyata ada? Atau hanya tadi lelaki sejati pengendara Win, petualang yang hebat gitu? Atau ada tulisan yang baik tentang pelayanan dia? Saudara-saudara nanti boleh ya, kalau dia mau saya 4 bulan lagi kasih buku sama dia. Jangan cepat nanti tulisan saya tentang kamu. Lelaki sejati pengendara Win. Bukan ada misalkan pelayanan yang tulis. Jangan sampai kalau tidak ada sesuatu yang baik ditulis ya. Batal nanti praktek setahun. Kemarin dia baru tinggal sekarang di tulis buku. Nah saudara-saudara, kalau misalkan tadi Daniel Manafil, kalau misalkan ini jemaat ini, kalau misalkan tadi si ganteng operator LCD tadi mau tulis tentang jemaat ini, kira-kira apa yang akan dia tulis tentang jemaat? GKT Jemaat Trinity. Wah, pendahuluannya. Nah, isinya, sejarah pendirinya, lalu perjalanan hidupnya. Wah, nah, adakah sesuatu yang menarik akan dicatat dalam catatan? Dan nanti kita berefleksi ya, masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya inilah buku yang saya ceritakan tadi, yaitu buku tentang kisah para rasul, catatan tentang
tentang awal Injil itu diberitakan, perkembangan Injil bagaimana, karya Roh Kudus bagaimana, perjalanan rasul-rasul dalam keberanian memberitakan Injil bagaimana, dicatat dalam buku ini. Nah, saudara-saudara, kalau misalkan kita lihat dari susahnya kira-kira begini di sana rasul. Dia pasal 1, dahuluan dimana Yesus naik surga dan Roh Kudus dicurahkan. Kemudian kisah yang kita baca tadi pasal 4 berarti ada di bagian ini, di mana gereja masih belum terusir karena kan penganiayaan yang hebat luar biasa pada jemaat, akhirnya mendorong mereka untuk melarikan diri, dan dari situ akhirnya juga menjadi sarana pemberitaan Injil kemana-mana. Jadi bacaan yang kita baca tadi posisinya ada di bagian ini, di mana gereja masih ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perikop yang kita baca tadi yaitu pasal yang ke-4, ayatnya yang ke 32 sampai 37. Kalau misalkan kita membandingkan dengan kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47, saudara coba buka Alkitab saudara. Kalau membandingkan, ini adalah judulnya kalau di sini cara hidup jemaat yang, coba dari aku baca judul perikop kisah 2, apa judul perikop? Cara hidup jemaat mula. Kemudian ini kalau misalkan kita baca ini yaitu cara hidup jemaat. Saudara-saudara, ini adalah cerita yang sebenarnya kalau saya pikir ini ada gandengannya. Kalau di sini, ini sama saudara, ini catatan yang kemudian sambungan dari ini. Ini adalah sambungan dari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kalau oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk disimak bahwa kalau tadi dalam bagian perikop yang kita baca, di sana diberikan catatan lima detail. Kalau dalam pasal 2 itu dicatat tentang bagaimana mereka itu benar-benar bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Mereka juga diceritakan sehati, mereka berdoa di sana, memecahkan roti, sama saudara, dan kemudian mereka juga saling berbagi. Tapi kemudian pada pasal yang keempat diberikan catatan yang lebih detail dan contoh konkret, yaitu kehidupan seorang Barnabas. Nah, ini adalah lanjutannya nanti pasal 5 selanjutnya, itu kisah Ananias dan Safira. Kayaknya begitu. Dalam pikiran saya, oh ini bagian ini ditulis untuk menjadi pengantar kepada kisah tentang Ananias dan Safira. Ternyata orang yang memberikan persembahan itu yang tidak tulus, tidak semua orang tidak tulus kajian. Ada orang yang contohnya disebut langsung namanya, itu Barnabas, itu orang yang demikian tulus. Nah, saudara-saudara, pada saat kita menyimak ini, kita bandingkan dari dua kisah tadi. Coba, ini kalau misalkan kita bandingkan tadi pasal 2 ayat 1 sama dengan pasal 4 ayat 32 sampai 37, ada tentang pengajaran. Mereka betul dalam pengajaran, persekutuan sama, cuma ada penekanan tambahan mereka itu dalam sehati sejiwa. Menariknya bahasa Yunani bagus ini. Iman. Kemudian mereka juga memecahkan roti, dan kemudian mereka berdoa. Nah, ini dalam catatan ini lebih detail. Mereka segala kepunyaan, segala sesuatu kepunyaan bersama, segala yang berkurang mereka jualan bagikan kepada semua orang menurut kepentingan sama. Tidak ada seorang berkurang di antara mereka karena semua orang mempunyai tanah atau rumah yang dikasih detail. Gimana sih kan gitu? Teknisnya, oh ternyata mereka yang punya tanah,
Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari miliknya adalah miliknya sendiri, tetapi semua adalah milik bersama. Kemudian kesaksian. Mereka disukai tiap-tiap semua orang yang tidak ada itu mendapatkan suka mereka dan orang yang diselamatkan. Kemudian catatan kisah pasal 4 ada di sana dikatakan memberikan firman Allah dengan berani. Nah, saudara-saudara, ini menarik buat detail, buat bagian ini diterangkan lebih menarik sekali sehingga hal ini membawa gambaran kepada kita tentang ini loh kondisi jemaat yang ulang-ulang. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan terjadi pencurahan Roh Kudus, ternyata kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus itu menghasilkan kualitas jemaat yang seperti ini. Ternyata kuasa kebangkitan yang dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus itu menghasilkan jemaat yang seperti ini. Nah, saudara, kalau misalkan saudara kemarin hari Jumat datang dalam ibadah Jumat Agung, salah satu poin daripada luar biasanya atau besarnya pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah yaitu pertama dia mendatangkan kebenaran, kemudian mendatangkan kelepasan dari murka, mendatangkan pendamaian dengan Allah, dan ini yang keempat, mendatangkan keselamatan oleh hidup atau oleh kebangkitan. Satu, dia memberi hidup jaminan hidup kekal di surga, dia kemudian jadi juru selamat kita, dan yang ketiga inilah yang kemudian kita lihat, di mana setelah dia naik ke surga dalam pengorbanan, karya pengorbanannya ditutup dengan kebangkitan dan kenaikan, dan akhirnya terjadi pencurahan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus itu yang kemudian mendatangkan pembaruan terus menerus pada diri orang percaya. Dan itulah yang kemudian kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, bahwa sungguh benar kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh mendatangkan pembaruan dalam hidup orang percaya. Cara jemaat pertama ada pembenaran dari karya Kristus dan pencurahan Roh Kudus yang mendatangkan pembaruan. Saudara-saudara, sehingga bisa katakan benar bahwa kebangkitannya itu memang mendatangkan kebangkitan bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus itu membawa kebangkitan bagi orang percaya. Kita bisa melihat kebangkitan Kristus itu membangkitkan kegairan rohani yang luar biasa. Yang kedua, kebangkitannya itu membangkitkan kegairan kepedulian pada sesama. Jadi selain kerohanian yang dilawat oleh Allah melalui kuasa kebangkitan, kuasa kebangkitan itu juga menjadikan orang-orang itu memiliki kepedulian kepada sesama mereka. Dan yang ketiga, mereka juga dilawat oleh kebangkitan yang menjadikan orang-orang percaya itu menjadi apa? Menjadi bersemangat. Semangatnya itu dibangkitkan dalam apa? Dalam pelayanan manusia. Mari saudara akan kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu kebangkitan yang membangkitkan kegairan rohani. Kalau kita lihat tadi, kita lihat dalam catatan Lukas di 2 pasal tadi, pasal 2 dan pasal 4 tentang cara hidup jemaat yang mula-mula, jemaat yang pertama. Saudara, yang terjadi di sana dalam kondisi rohani mereka ada kegairan dalam mempelajari firman. Saudara, kebangkitan Kristus itu akan menjadikan seseorang itu dilanda kegairan di dalam kerinduan untuk mempelajari firman. Selanjutnya juga kegairan di dalam persekutuan, dan yang ketiga kegairan dalam doa dan pujian. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu kegairan di dalam mempelajari firman. Bisa dua yang mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Saudara, mengapa ini penting untuk digairahkan oleh Tuhan dalam hidup kita? Kenapa Tuhan itu ingin melawat saudara, sehingga saudara dan saya
membenarkan kita, yang melakukan kita dari murka, yang kemudian telah memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kemudian Dia ingin mentransformasi kita melalui kuasa kebangkitan. Yang salah satunya memulihkan kerohanian kita. Yang pertama dilihat dari mana? Yaitu dari kerinduan untuk bertekun dalam firman. Amin, saudara. Mereka kita harus benar-benar. Saya yakin Roh Kudus dicurahkan berkuasa dalam hidup saudara, dan Tuhan pasti mendorong saudara untuk belajar firman. Pada saat saudara didorong untuk belajar firman, jangan berkeras hati. Pada saat saudara didorong untuk membaca Alkitab, jangan keraskan hati. Itu adalah bagian daripada kuasa kebangkitan Tuhan yang ingin mentransformasi hidup saya dan saudara. Maka dalam Hosea pasal 4 ayat 6 sudah tahu kondisi kondisi orang serajam Hosea. Orang kerohanian rusak luar biasa. Dan yang terjadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah, memakai bahasa Ibrani, lack of knowledge, benar-benar miskin atau sangat-sangat kurang sekali di dalam pengetahuan. Kenapa orang percaya itu hidupnya habis-habisan dihancurkan oleh dosa? Kenapa orang percaya hidupnya habis-habisan dikerjai oleh dosa? Karena lack of knowledge, yang miskin pengetahuan akan firman. Dia nggak tahu kehendak Allah. Dia tidak punya senjata kebenaran, pedang roh yang bisa dia gunakan untuk melawan, yaitu serangan kuasa iblis. Sehingga pada saat iblis menyerang, senjata apa yang kita gunakan? Dia ada. Karena lack of knowledge. Waktu Tuhan Yesus dicoba, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Pencobaan kedua, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Pencobaan ketiga, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Pencobaan itu dilawan dengan kekuatan firman. Karena apa? Ada kekayaan firman yang melimpah di dalam diri Yesus, yang dia juga ada firman. Oleh itu bilang, mana kita ingin berkemenangan, alami kuasa kebangkitan Tuhan yang mentransformasi kerohanian kita dengan cara kita diberikan kekayaan di dalam belajar firman. Amin. Sehingga saudara kita senjatai dengan senjata yang pedang yang tajam untuk melawan kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kekayaan yang kedua yaitu kalau kalian itu kekayaan dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, konteks saat itu orang Kristen itu baru saja terbentuk. Maksudnya orang percaya Tuhan Yesus baru saja. Memang sejak dimulainya sejak waktu Tuhan Yesus menginjil, tapi itu terhitung masih sangat muda, baru kurang lebih 3 tahunan, yang masih sangat muda sekali. Pentingnya persekutuan di mana mereka saling kemudian dalam satu rasa, satu pikir, satu tujuan, berkumpul untuk saling membantu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dahulu kesesatan itu datang melalui pengajar-pengajar sesat yang datang mengajar, dan tidak semua orang bisa, misalkan kalau dia tidak ketemu orang yang membawa kesesatan atau ajaran sesat, pasti dia tidak akan disesatkan. Tapi sekarang sudah kesesatan itu bisa datang bahkan pada saat saudara duduk di gereja. Saudara bisa sambil duduk handphone, saudara memperhatikan handphone saudara, pikiran saudara lari kemana-mana. Dengan mudah sudah, bahkan saat saudara dengar
di dalam gereja. Saudara bisa lari kemana? Kalau dulu pengajar sesat harus datang kepada satu kelompok atau kepada satu orang dan menyesatkan, sudah di dalam kamar yang terkunci dengan handphone saudara, kesesatan bisa melaju. Betapa pentingnya untuk kemudian kita, saya, saudara, orang percaya membangun persekutuan di mana kita saling menghangatkan iman kita, saling menasihati, saling menegur, saling mengajar, saling membimbing. Maka inilah yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan, membangkitkan orang percaya dalam semangat kerohanian yang kedua untuk tetap hidup dalam persekutuan. Saudara, kalau misalnya kita terpisah sendiri-sendiri, semangat itu bisa jadi semakin turun, semakin turun, semakin turun. Saudara, cuma sekarang rata-rata masak pakai kompor gas atau kompor listrik. Kalau dulu kompor orang memasak pakai apa? Tungku kayu api sama ya. Di Jawa sampai di sini sama juga, sama ya. Ambil kayu api kemudian orang memasak itu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau cuma ada satu batang, saudara kasih itu minyak banyak-banyak, memang banyak saudara, tapi lepas itu habis dia mati saudara. Tapi saudara, kalau misalnya kayu itu baku tumpuk, baku susu, kemudian kasih api, orang sangat menjaga kepanasan dan awet kayu. Saudara bisa merasa wah hebat, aku hebat koma. Saudara seperti kayu api, kasih bensin banyak-banyak, kasih banyak memang, tapi sebentar mati. Tapi saudara, kalau misalkan kita saling baru susu dalam sebuah persekutuan yang indah, yang kuat di dalam Tuhan, iman kita saling menghangatkan. Maka kuasa kebangkitan Tuhan melanda orang-orang percaya zaman itu, menggerakkan mereka hidup dalam persekutuan yang sehati dan sepit. Saudara-saudara menarik, kumpulan orang percaya itu sehati dan sepit, sehati dan sejiwa. Menggunakan kata ini terima yang baik, homo sukhoi, homo tumor. Terimanya memang begitu, kayaknya memang sengaja diberikan. Saudara-saudara, yaitu mereka memiliki jiwa yang sama, mereka memiliki pikiran yang perasaan yang sama. Ini bukan berarti cuma melakukan perilaku individual, bukan berarti sama kabeh, tidak. Tapi artinya mereka itu ada di dalam satu tujuan, satu iman dan satu kasih. Saudara, manusia itu diciptakan pada saat Tuhan menciptakan kita. Gagasan Tuhan menciptakan apa dikatakan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah satu sifat dasar Allah adalah kasih, dan kasih itu selalu membutuhkan objek. Maka kemudian saudara, kalau misalkan kita hidup sendiri-sendiri, nggak mau kasih siapa? Kasih dirimu sendiri terus, kan gitu? Tuhan menciptakan kita di dalam gereja ini, dalam rupa-rupanya, latar belakang, latar belakang suku, budaya, bahasa, tingkatan sosial, supaya kemudian kita melihat perbedaan ini dan kita bisa mengaplikasikan kasih. Pada saat saudara menerapkan kasih, mempraktekkan kasih itu, maka terpenuhilah kodrat kita dan kebahagiaan sejati itu mengalir dalam hidup. Saudara, salah satu kebahagiaan, sumber kebahagiaan itu pada saat kita menggenapkan rancangan Allah dalam diri kita, yaitu saya menjadi serupa dengan Allah dalam mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kegairan rohani apa yang kemudian dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus? Yang ketiga yaitu kegairan dalam doa dan pujian. Mereka berdoa sambil memuji Allah. Saudara, yang jelas bukan kudus ya. Itu dua pasalnya. Dua kan bukan pasti. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
yang juga ingin dibangkitkan dalam kehidupan orang percaya, di mana kehidupan mereka itu dipenuhi dengan syukur pujian kepada Allah dan terus terhubung terikat dengan Allah melalui doa. Jumat yang kemarin kita sudah berbicara bahwa karya pengorbanan itu salah satunya menghasilkan pendamaian. Pendamaian pertama waktu musuh, sekarang sudah jadi damai kan ini. Sudah waspada kan ini. Tuhan dengan kita tadinya bermusuhan karena dosa, kemudian kita oleh karena karya Kristus kita disatukan. Tembok misalnya itu dosa itu. Nah maka kemudian salah satu cara menikmati pendamaian dari Allah adalah melalui doa dan pujian. Begini saudara, ini rumah pertama terkunci, sudah terkunci, sama tuan rumah dikunci. Kemudian akhirnya sama tuan rumah dibuka, silakan masuk. Jalan masuk cuma itu pintu, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Cuma itu pintu. Saudara kelaparan di luar sana, saudara kehausan di sana, dan kemudian tuan rumah, ayo masuk ini loh, ada ikan bakar, dan malam makan ikan bakar. Ikan bakar ini ada ikan kuah kuning. Enak, sesaran saudara. Jadi bayangkan kenakan dia. Nah, ada apa lagi yang enak-enak di sini? Apa Pak? Oh, itu dia. Enak semua di dalam. Tapi kemudian kita tidak mau masuk. Padahal itu semua. Sering kali kenapa kita bergerak? Tuhan, aku mau makan dengan Tuhan. Tuhan, kita nyala-nyalakan Tuhan. Kita tidak mau berlutut di dalam ruang doa yang disediakan oleh Tuhan. Sebagai sarana kita menikmati pendamaian. Kita menikmati persekutuan dengan Allah. Saudara, kenapa Tuhan melanda kita, melanda orang percaya dengan kebangkitannya yang akhirnya membangkitkan kerohanian, salah satunya mendatangkan yaitu kegairan doa dan pujian. Ini supaya kita ada di dalam kehidupan yang penuh sukacita dan efektif. Kenapa saya katakan efektif? Salah satunya doa mereka sudah. Ternyata doa itu bisa menjadi senjata yang luar biasa yang digunakan oleh orang-orang percaya pada masa ini. Salah satu contoh doanya saudara, salah satu contohnya ini di ayat di atas ini. Dan sekarang ya Tuhan, waktu itu orang-orang percaya ini seperti itu sudah pasang di buku kedua. Dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba keberanian memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan untuk menyembuhkan orang dan ada tanda-tanda mukjizat jahat oleh nama Yesus. Hamba yang kudus. Saudara, luar biasa. Orang percaya dilanda kebangkitan atau diubahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih produktif di dalam rohani. Artinya bahkan doa pun menjadi saran untuk melayani gitu. Seringkali kita cuma ayo Tuhan, terima kasih Tuhan, makanan ini luar biasa, enak, amin, haleluya. Tuhan berkati anak istriku, masa depannya, doakan Tuhan, kami doakan Daniel agar dapat jodoh kan. Mungkin doa kita sekitar kita itu aja. Tapi Tuhan ingin dalam kuasa kebangkitannya menggerakkan kita lebih efektif lagi bahkan untuk pekerjaan lain. Sudah bayangkan, semua jemaat satu-satu mendoakan jiwa-jiwa yang saat ini sedang dijauh. Apakah saudara gereja ini sudah mulai menyusun list? Coba susun list, coba susun list. Oh ini Pak, sampaikan dalam persekutuan ini orang-orang yang sedang kami ingin layani dan doakan. Tolong bawa doa. Sudah bayangkan kalau semua jemaat mendoakan nama itu,
misalkan kemarin cerita-cerita, apakah tidak ada kemungkinan misalkan gereja ini misalkan membuka pos pelayanan yang baru atau bagaimana? Mungkin sudah dalam doa saudara Tuhan gerakan salah satu tempat ini. Dalam doa saudara Tuhan, tolong berikan kami keberanian untuk menjangkau mereka. Bukalah pintu-pintu penginjilan agar kami bisa menjangkau mereka, lembutkan hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dulu diizinkan Tuhan sebelum masuk gereja GKI, saya melayani di Kalimantan Barat. Saya melayani perintisan di pedalaman Kalimantan Barat, di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, abang betul, waktu itu di satu kecamatannya itu bisa luas hampir satu kabupaten, kecamatan, luas juga, gede, jauh sekali. Nah, saudara-saudara, satu kecamatan itu kami hanya berapa orang. Namun setiap bulan kami berkumpul, kami berdoa, mendoakan pelayanan masing-masing. Kami mendoakan rencana penginjilan yang kami lakukan. Kami berdoa kampung yang rencana akan kami. Kami bahkan berdoa untuk serangan-serangan yang kami terima. Saudara-saudara, inilah yang sebenarnya juga ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita orang percaya, di mana kita ada dalam diawat oleh kuasa kebangkitan Tuhan, dan kita digerakkan menjadi orang-orang yang tidak hanya menikmati keindahan persekutuan dengan Tuhan dalam doa, tapi juga melalui doa kita melayani begitu banyak pelayanan, melayani begitu banyak. Puji Tuhan, kuasa kebangkitan sungguh membangkitkan. Amin. Yang kedua, saudara, kalau tadi kuasa kebangkitan itu membangkitkan kegairan rohani, yang kedua yaitu kuasa kebangkitannya itu membangkitkan kegairan kepedulian pada sesama. Sifat manusia itu adalah individualis, nggak mau peduli sama orang. Tapi kemudian saudara-saudara, Tuhan ingin melalui kuasa kebangkitan melawan kita dan mengubahkan itu semua. Saudara, yang menarik kita lihat saudara dalam pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 ayat yang 44 dan 45 demikian firman Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepentingan mereka dalam kepentingan bersama. Dan selalu ada mereka menjual atau miliknya lalu membagi-bagikan seorang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini dibuat catatan lebih detail, di mana segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkurang di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah di tenisnya saudara. Harta itu yang di sini disebut harta milik, tanah atau rumah dijual. Hasil penjualannya dibawa dan diletakkan ke kas tenisnya mereka itu. Dan kemudian dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya ambilan, seorang lain dari Siprus, dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik bahwa salah satu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan orang percaya melalui kuasa kebangkitannya yang membangkitkan, yaitu membangkitkan kepedulian sosial dalam hati ini. Ya, jangan tiba-tiba kemudian salah kira, oh yang sampai di sini saya punya apotek, jadi yang jual apotek langsung diletakkan hasil penjualan satu karung uang di depan kaki evangelis paling Pak, ini hasil penjualan apotek Pak ya, beras yang ditunggu di kiri toko itu sudah ini hasil semua ya, detail ini Pak ya, gas jual semua katanya.
Tidak begitu sudah. Mari kita lihat konteks. Konteksnya bukan ternyata zaman itu kenapa kok sampai terjadi tadi? Ternyata pada zaman itu sudah, pada masa itu orang-orang yang percaya, orang-orang Yahudi terutama karena waktu itu pertama-tama percaya orang-orang Yahudi, yang percaya kepada Yesus Kristus memang berkembang satu atau orang-orang Yahudi. Itu dikucilkan. Pengucilan itu mereka dikucilkan dari sinagog, mereka ditolak oleh keluarga dan teman, mereka kehilangan pekerjaan, mereka mengalami kekerasan dan penganiayaan. Gak ada sudah kerja, cari kerja susah. Tanya dulu, mana dari mana? Oh dari sana. Mana kenal Yesus? Oh iya, juru selamat itu. Guru kami. Ada kesini mau apa? Cari kerja. Ada begitu? Tidak ada kerja untuk kamu. Susah saudara. Mau datang ibadah, mau ke sinagog. Nggak ada siapa. Datang dari mana? Kau kenal Yesus. Oh iya. Beringat. Kianat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus, orang-orang Yahudi, orang percaya Yahudi saat itu sungguh-sungguh mengalami kondisi yang sulit. Maka kemudian kepedulian semangat saat itu adalah dengan cara bagaimana? Ini berbagi harta benda. Mereka berbagi harta benda. Mereka memecahkan roti bersama. Mereka berdoa bersama. Menjual harta benda untuk membangun. Jadi sekarang tidak perlu saudara misalkan kita menjual harta toko atau apa namanya apotek saja. Saudara pada saat ini firman ini mengajarkan kebangkitan Tuhan itu ingin membangkitkan kita memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dan sesama yang membutuhkan. Yang karena imannya orang ini kemudian mengalami kesulitan. Ingat ya, yang dibantu mereka adalah orang-orang yang kesulitan karena iman mereka. Karena ada modus sudah bahwa gereja itu kan gereja yang kelompok masyarakat atau kelompok orang yang suka berbagi, suka membantu. Maka orang-orang yang malas kemudian menjadikan modus ini untuk kemudian datang ke gereja, menganggap bahwa gereja adalah ATM atau toko sembako. Saudara ingat baik-baik, kepedulian sosial itu gerakkan karena orang karena imannya itu mengalami kesulitan. Jangan sampai ini jadikan modus sudah malas bekerja dan ini kan firman Tuhan mengajarkan kita harus berbagi kan. Bekerja gimana? Jangan malas kan. Bekerja. Firman Tuhan yang katakan orang yang tidak bekerja jangan makan kan begitu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepedulian sosial digerakkan oleh Tuhan kepada mereka yang karena iman. Maka kemudian mereka tidak memiliki akses kepada kesejahteraan. Ada orang yang kemudian oleh karena hal tertentu, dalam perjanjian lama lebih luas, oleh hal tertentu mereka tidak dapat lagi menghasilkan dirinya sendiri. Cacat tetap, misalkan mereka janda yang benar-benar janda, yatim yang benar-benar yatim, yatim piatu yang benar-benar yatim piatu. Kepada mereka kita harus iman. Nah saudara-saudara, kenapa saya ceritakan ini penting? Karena waktu saya pelayanan Tangerang itu sudah jadi modus saudara. Pada satu kali sudah datang saudara, ada orang berombongan satu keluarga datang ke gereja. Gereja Perintisan sudah didatang satu keluarga ini, rasanya senang yang minta ampun, kayak ada es masuk dalam jiwa, muadem.
haleluya, Roh Kudus bekerja. Ternyata bukan. Ternyata apa? Orang yang mencari-cari. Bapak tahu gereja dari mana? Enggak tahu, Pak. Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk datang ke sini dari ibadah. Oh, bahasanya rohani sekali. Terakhir saudara. Terakhir ini saudara. Berapa minggu kemudian, Pak, tolong Pak, bisa nggak Bapak pinjamin kami uang kontrakan kami habis, Pak? Orang yang mau kerja, kalau ini sana sini dari gereja sampai ke gereja, saya mau cuci seperti itu, tidak mau bekerja, malas sekali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu saya bilang, Pak, kami tidak ada uang, mohon maaf. Waktu saya, Pak, mohon maaf, saya tidak ada uang. Saya posisi waktu mahasiswa praktek 1 tahun kayak sedangnya ada duit, dan dia saya sekarang kaya kan bisa beli duit. Saya dulu susah, dia kaya, cuma dia tidak kaya rambut. Saudara-saudara, saya bilang saya tidak ada duit. Pas saya waktu itu jalan dengan membawa duit diakonia gereja. Pas ketemu dia jawab, Pak, tolong Bapak masa tidak ada duit? Mau bilang bohong, tidak ada duit, duit dikocek. Tapi duit yang aneh. Kemudian Pak, pas saya bawa gitu ya. Terus Pak, tolong, ya Pak, baik. Tapi tolong ya Pak, kembalikan ya Pak. Sudah dikasih waktu enggak? Apa yang belum? Pak, uang listriknya belum. Waduh, darah tinggi saya rasa. Mana yang suka sih? Uang apa namanya? Uang kontrak masih lagi batasi uang listrik ya Pak. Gimana ceritanya? Itulah saudara. Ternyata saya ketemu. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua forum komunikasi antar gereja sekecamatan daerah Tangerang. Akhirnya kami cerita-cerita tentang pendeta. Bapak kenal ini kan? Kenal. Itu dulu di tempat saya. Ini kan kita bangun. Saya berikan kasur Pak. Saya berikan ini, berikan itu, berikan. Waduh, kan ngambek kan gitu. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Gereja digerakkan oleh Tuhan dalam semangat kepedulian, tapi kepedulian yang suci dan murni untuk membantu mereka yang sungguh membutuhkan. Karena dalam realitanya ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan hati. Amin. Yang ketiga, nah ini yang terakhir yaitu membangkitkan kebangkitan yang membangkitkan kegairahan dalam pelayanan Yesus. Nah, ini berarti kan jemaat global paling giat memberitakan Injil bersama dengan rasul-rasul. Termasuk dana yang mereka kumpulkan dari penjualan harta itu sebagiannya digunakan untuk pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kegairahan ini juga menjadi semangat. Coba perhatikan baik-baik. Oleh karena jemaat mula-mula yang memiliki kegairahan dalam memberitakan Injil, maka sekarang kita ini buah daripada mereka. Mereka pergi memberitakan Injil terus sampailah ke benua Eropa, misionaris Eropa, kemudian datang ke sini memberitakan Injil kepada kita. Ada perkembangannya. Memberitakan Injil kepada kita, pada nenek moyang kita, dan akhirnya kita menjadi percaya. Di awal dari mana? Orang-orang yang dibangkitkan di kuasa kebangkitan Tuhan untuk memiliki kegairahan. Haleluya, saudara. Bila hari ini kuasa kebangkitan Tuhan melanda kita semua, amin. Amin. Wadah, belum bangkit seperti dalam kubur. Amin, saudara. Wah, ini sedikit bangkit. Saudara, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan melanda hati kita semua, dan kita dibangkitkan dalam kegairahan yang luar biasa. Bangkitkan dalam kegairahan kerohanian, dalam kepedulian sosial, dan juga dalam pelayanan misi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah ini ya, mari yuk. Biarlah kita di kerohanian kita izinkan dilawat oleh Tuhan. Izinkan dilawat oleh Tuhan. Izinkan dilawat.
memuji kepedulianmu oleh sesama. Biarlah dalam itu dan juga kami. Bukan izinkan kuasa kebangkitan penghargaan dan kiranya Tuhan menolong. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami memperingati Engkau telah bangkit dan memang Engkau telah bangkit. Hari ini biarlah kuasa kebangkitan itu membangkitkan kami ya Tuhan. Membangkitkan rohani kami. Mungkin rohani kami telah lama ada dalam keadaan tertidur. Rohani kami mungkin bahkan telah mengalami kematian yang telah bertahun-tahun. Kami telah mati suri. Tidak bangkit kami. Hari ini biarlah kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan kami. Sungguh-sungguh biarlah kuasa kebangkitan membangkitkan kami. Mungkin selama ini kami tidak punya kegairan untuk menolong sesama kami. Biarlah kuasa kebangkitan melanda hati kami ya Tuhan. Sehingga hati kami ini sungguh-sungguh dibukakan dan dibangkitkan untuk peduli pada sesama kami. Bila mana selama ini kami tidak peduli untuk memberitakan Injil, tolonglah kami ya Tuhan. Mulai hari ini melalui kuasa kebangkitan yang melanda kami mulai melihat sekeliling kami. Siapa orang yang belum ke gereja? Siapa orang yang sudah lama tidak ke gereja? Siapa orang yang belum mengenal Kristus? Biarlah kami menjangkau mereka, melayani mereka dengan baik dan dibawa kembali kepada Kristus. Kiranya ya Tuhan, kuasa kebangkitan itu memulihkan kami pada hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan, di dalam kuasa kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami